Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, enjoy. Hai semua, dalam video kali ini aku mau bercerita mirip stand up comedy, tapi karena ini dilakukan dengan duduk, maka aku beri nama sit down comedy. Konsepnya hampir sama seperti stand up, yang dimana kita berbagi tugas. Di sini saya bercerita dan Anda tinggal tertawa gitu. Jadi kita buat video ini menjadi mudah ya dengan tugas kita masing-masing. Bagaimana videonya? Ikuti terus ya. Perkenalkan, aku adalah seorang pemuda dari sebuah desa yang nama desanya itu Tilu. Nama desa yang cukup unik dari sebuah pulau terpencil di ujung Nusantara. Oh my god! Wow! Oh my god! Dan namaku adalah Fidelis Pliskan Parluhutan Sitohang. Jadi dari namanya sudah menunjukkan bahwa aku itu adalah seorang yang berasal dari desa gitu. You serious? Meskipun aku dari desa, tapi nama aku tidak menunjukkan aku itu berasal dari desa. Jadi namanya agak-agak Hollywood gitu ya nama aku ya. Baca. Nah, semasa kecil aku pernah diberi julukan Black Jack. Udah black, jelek lagi. Itu maksudnya. Dan kebetulan aku lahir dari keluarga mampu. Keluarga yang sampai hari ini masih mampu bertahan dengan segala tingkat kesulitannya. Aku anak ketujuh dari 8 bersaudara, di mana saudaranya itu batang semuanya. Jadi kita itu anak-anaknya cowok semuanya. Nah, orang tuaku dulu pernah bercerita kalau aku tuh sebenarnya anak dari hubungan gelap. Jadi dulu orang tuaku itu pernah hamil di luar negeri. Could you pay me in advance? You serious? Bukan begitu, bukan. Jadi aku itu dulu diproduksi pada masa krisis listrik di desaku. Jadi waktu itu cuma ada listrik dari swasta, pihak swasta, yang namanya perusahaan listrik negara itu belum ada pada masa itu. Tapi sekarang aku sudah hidup di kota, berbagi oksigen dengan kalian. Semoga kalian bisa mengikhlaskan oksigen yang aku hirup selama berada di tengah-tengah kehidupan kalian juga. Jadi kita berbagi oksigen sekarang ya. Cuman begini, aku agak sering terganggu dengan kalimat-kalimat orang kota. Pernah di suatu tongkrongan gitu, jadi ada teman yang sukanya marah-marah gitu, apa-apa ngomel, terus direspon sama teman, wah dasar kamu itu kampungan, sukanya marah-marah. Dia ngomong begitu, sedangkan aku ada di antara mereka itu yang berasal dari kampung. This is the shit! Sini saya kasih tahu ya. Orang kampung itu nggak suka marah-marah. Orang kampung itu sukanya merah-merah. Iya, cabai-cabean yang merah-merah. Wow! Oh my god! Jadi janganlah sembarangan menuduh kalau orang kampung itu ya sukanya marah-marah. Dan tidak jarang juga
aku mendengar kalimat seperti ini. Wah, dasar nggak berpendidikan, kampungan, gitu. Lagi-lagi konotasi-konotasi negatif ini diarahkan ke kampungan begitu. Sakit hatiku mendengar kampungan itu. Tapi ya juga sih, kalau yang satu ini ada benarnya juga. Soalnya kita orang-orang kampung masih kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak sampai saat ini. Dan aku tetap mau klarifikasi ya, kita itu orang kampung itu sebenarnya itu sangat jarang marah-marah. Jadi kalau kita bermain, kalau kalian punya kesempatan, bermainlah ke desa, ke kampung, perhatikan masyarakat di sekitar situ. Itu jika kalian menemukan orang yang marah-marah itu akan sangat sulit. Karena kita di desa itu dibiasakan dengan culture saling menghormati, gitu, mengedepankan etika, attitude. Orang-orang kampung itu seperti itu. Ini bisa aku buktikan dengan satu ceritaku pada masa kecil dulu. Nah, di desa itu kita sering nih main bola, main sepak bola pada sore hari. Nah, habis main bola kan kita sering haus tuh, namanya juga udah capek. Aku pernah nih haus setelah main bola, terus ngambil kelapa tanpa izin gitu. Aku manjat kelapa waktu itu, manjat kelapa orang, tiba-tiba yang punya datang. Kalian bisa bayangkan nggak yang terjadi waktu itu? Kalian pasti mengira bahwa aku akan dimarahi sama si pemilik kelapa itu. Kalian salah. Jadi waktu itu yang bapak itu bilang, bapak si pemilik pohon kelapa itu, dia cuma bilang begini, "Woi Blackjack, itu pohon pinang, kalau mau ngambil kelapa ini pohon yang di sebelahnya." Begitu katanya waktu itu. Ternyata aku salah manjat pohon. Enggak gitu. Barusan aku bohong biar lucu aja. Sebenarnya si bapak petani itu bilang gini, "Blackjack, hati-hati jatuh loh. Nanti kalau ngambil kelapanya juga secukupnya aja. Takutnya kan nggak habis tuh, mubazir," katanya gitu. Terus dia pergi. Nggak seperti yang kalian bayangkan, aku akan diomelin begitu. Tidak, itu tidak terjadi. Dan ini membuktikan bahwa orang kampung itu tidak suka marah-marah. Si bapak itu hanya menegur, tapi ya yang jatuhnya kayak nasihat gitu, agar aku hati-hati, jangan sampai jatuh. Dia lebih memikirkan keselamatanku daripada dia kehilangan kelapanya itu, kelapa mudanya itu. Tapi berdasarkan cerita ini, entah kenapa orang-orang di kota masih suka bilang kita kampungan, masih bilang kalau marah-marah itu kampungan. Padahal orang kampung gak suka marah-marah. Nah, singkat cerita, aku pulang nih, habis ngambil kelapa, udah diminum, terus pulang gitu. Sesampainya aku di rumah, ternyata si bapak yang pemilik kelapa tadi udah nyampe duluan di rumahku. Ternyata bapak itu meninggalkan aku nggak tahu, pikir dia kemana. Oh, aman gitu, selamat. Ternyata dia pulang, dia datang ke rumahku dan melapor ke orang tuaku. Di situ mereka sudah ngobrol-ngobrol gitu. Wah, aku kaget waktu itu ketika melihat si bapak itu ada di rumahku. Nah, habis itu barulah aku dimarah-marahi sama orang tuaku. Yang namanya sapu, tali pinggang itu dipukul-pukul, bahkan sajam, senjata api itu semua keluar itu. Habis itu aku dicor pakai adukan semen, dicor gitu jadi patung. Untungnya aku nggak dikutuk jadi batu ya.
Oke, teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini. Semoga kalian suka. Dengan dukung terus channel ini ya. Sekian dan terima like, subscribe, dan komentar. Sampai ketemu.